Kecelakaan flyover Lempuyangan, Yogyakarta kembali memakan korban. BNNP Yogyakarta peringati Hari Narkoba Internasional di tengah pandemi COVID-19. Persentase persebaran COVID-19 di Yogyakarta dan Indonesia semakin meningkat. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Bella Dilaksana dan rekan saya Tiffany Arverapoto. Selain ketiga berita tadi, kami juga akan hadir dengan sejumlah berita yang lain dalam liputan 4 News selengkapnya. Dua kecelakaan terjadi di flyover Lempuyangan, Yogyakarta dan mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Berikut informasinya. Dua peristiwa kecelakaan motor terjadi di Jalan Layang atau Flyover Lempuyangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta dalam satu hari, Rabu 1 Juli 2020. Kecelakaan pertama terjadi pada pagi hari, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, hingga menelan korban jiwa. Tabrakan maut tersebut melibatkan pesepeda motor yang dikendarai pasangan suami istri serta mobil pengangkut uang yang dikawal oleh polisi. Kecelakaan terjadi diduga karena ada kelalaian pengendara dan pelanggaran marka jalan di flyover Lempuyangan. Setelah itu pada sore harinya, yakni sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat, kecelakaan kembali terjadi di sekitar flyover Lempuyangan, tepatnya di utara flyover yang terletak tidak jauh dari Mapolsek Danurejan. Kecelakaan terjadi antara dua pengendara motor asal Tangerang dan dari Catur Tunggal, Sleman. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Peringatan Hari Narkoba Internasional menjadi perhatian penuh BNNP Yogyakarta untuk membagikan masker gratis kepada pengunjung di sekitar Malioboro demi ikut mencegah persebaran COVID-19. Berikut laporan dari reporter Liputan 4 News Satrio Bagus melaporkan dari kantor BNNP. Terima kasih Tiffany dan Bella dari studio. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor BNNP DIY Yogyakarta dan kebetulan tepat di hari kemarin, yaitu pada tanggal 26 Juli, bertepatan dengan Hari Anti Narkotika Internasional. Dan pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan langsung untuk wawancara dengan Kepala BNNP DIY, Bapak Brigjen Pol Iwayan Sugiri, SH, SIK, MSI. Baik. Apa kabar, Pak? Kabar sehat selalu. Alhamdulillah. Baik Pak, untuk acara dari BNNP DIY ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, dari rangkaian acaranya dari kemarin itu mungkin kegiatannya apa saja? Ya, terima kasih Dek. Saya jelaskan dalam rangka menyambut Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2020, itu ada kegiatan pra dan acaranya sendiri dan sesudahnya. Karena rangkaian Hari Anti Narkotika Internasional tersebut harus disiapkan dari awal. Tujuannya Hari Anti Narkotika Internasional itu diperingati supaya kita semua aware terhadap bagaimana berkembangnya narkotika atau penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia. Oh, baik Pak. Jadi itu berawal kenapa tanggal 26 Juni diperingati itu ketika tahun 1988 kantor UNODC di Austria, kantor pusat pengendalian dan pencatatan tentang narkotika, itu yang mencanangkan supaya kita aware terhadap lingkungan akan bahayanya narkotika, sehingga tiap tahun kita peringati. Oke, baik Pak. Nah, di Indonesia sudah kita ikut meratifikasi dan kita ikut melaksanakan itu. Dan akhirnya pun pemerintah Republik Indonesia pun mengikuti setiap tahunnya. Bahkan kemarin Bapak Wakil Presiden langsung sebagai inspektur upacara. Kita di daerah Yogyakarta, karena zaman situasinya pandemi COVID-19, kita kolaborasikan bahwa masa pandemi kita harus hidup sehat. Dengan hidup sehat, sehat segala-galanya, sehat 100%.
sadar, sehat, produktif, pada akhirnya akan bahagia. Itu temanya. Jadi itu bisa kita lakukan sehari-hari, yang tadinya biasa-biasa aja kita tingkatkan. Kalau sudah peduli dengan tingkat kesehatan yang tinggi, tetap produktif, meskipun pandemi tetap produktif, pasti akhirnya akan timbul Sehat, kebahagiaan. ya, Pak. Ya itu. Untuk puncak acaranya sendiri hari ini atau mungkin kapan, Pak? Kemarin tanggal 26 masing-masing BNNP, BNNK se-Indonesia mengikuti siaran langsung yang dipusatkan di Jakarta, Badan Narkotika Nasional, dan kita mengikuti secara live video conference. Video conference ya, Pak ya. Dan ini hari kedua, masih tetap kampanye kayak tadi. Kita juga ibu-ibunya membagikan masker, dan sekalian juga penyuluhan P4GN sendiri. Apa itu Pak P4GN? Boleh dijelaskan sedikit? Ya, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika. Jadi penyalahgunaan. Nah, di situ kata kuncinya. Jadi narkotika hanya untuk ilmu pengetahuan dan bahkan riset kesehatan. Tetapi kalau disalahgunakan, dia akan berefek kepada ketergantungan orang, dan pada akhirnya dia akan tidak siap dan terjadi keterbelakangan mental, akhirnya tidak bisa berproduktif. Oke, baik. Berarti secara garis besar untuk tujuannya itu penyuluhan anti narkotika dan juga hidup sehat di tengah pandemi sekarang ini ya Pak? Ya, itu tujuannya. Jadi tema di tahun 2020 untuk Hari Anti Narkotika Internasional ini. Baik, Pak. Dan kita Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY dan semua stakeholder yang ada di sini di Provinsi DIY ini peduli dan care. Dan hari ini, malam ini, Badan Narkotika Nasional Pusat bersama dengan grup Slang didukung oleh Kompas TV untuk menggali donasi itu akan terkumpul dan dimanfaatkan untuk kegiatan pencegahan COVID-19. Oke, baik Pak. Untuk yang terakhir, harapan kedepannya untuk BNNP DIY, BNNP Indonesia dan juga Indonesia dalam melawan COVID-19 ini seperti apa Pak? Ya, pertama untuk Badan Narkotika Nasional sudah dicanangkan tetap memerangi narkotika, tidak lengah. Di samping itu juga memperhatikan protokol pandemi 19. Harapannya mudah-mudahan dua-duanya hilang. Mudah-mudahan dua-duanya hilang ya Pak ya. Itu, dua-duanya hilang. Demikian juga Badan Narkotika Provinsi DIY, kita sama-sama meskipun pandemi COVID-19, tapi kita tetap lakukan pemberantasan dan pencegahan. Oke. Dan dengan hidup sehat, Penyuluhan ya Pak ya. hidup sehat berarti jauh dari narkoba. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Ya, ya, sudah terima kasih. berkenan Sama-sama. bersama Ya. kami. Terima Terima kasih. kasih. Baik pemirsa, itu tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Kepala BNNP DIY. Saya Satrio Bagus Manugroho, Muhammad Zafran Makarim, Liputan 4 News melaporkan. Baik, terima kasih Satrio dan Zafran. Selanjutnya, perkembangan terkini presentase persebaran COVID-19 di sekitar Yogyakarta. Berikut diagram persebaran COVID-19 se-Indonesia. Desa Cangkringan tercatat sebagai salah satu desa yang masuk dalam zona hijau. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah pariwara berikut ini.
lagi dengan kami dalam Berita Liputan 4 News. Tingkat persebaran COVID-19 di Desa Cangkringan hingga saat ini masih memasuki zona hijau. Kemudian rekan kami yang berada di TKP akan mewawancarai Kepala Camat Desa Cangkringan. Langsung saja kepada reporter kami, Satrio, silahkan. Terima kasih Divani dan Bella di studio. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Camat Cangkringan, Kabupaten Sleman, dan seperti data yang sudah diketahui bersama di Kabupaten Sleman, Kecamatan Cangkringan adalah satu-satunya kecamatan yang masuk ke dalam zona hijau penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Sleman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pencegahan dan lain hal terkait COVID-19 di Kecamatan Cangkringan, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Camat Cangkringan, Bapak Insinyur Suparmono. Ya, Pak, apa kabar? Kabar baik, Mas. Alhamdulillah. Jadi seperti yang sudah diketahui bersama di Kabupaten Sleman ini ya Pak ya, bahwanya Kecamatan Cangkringan ini adalah satu-satunya kecamatan yang termasuk ke dalam zona hijau di penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sleman. Iya. Yang mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana ataupun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga masyarakat Desa Cangkringan. Jadi prosesnya barangkali panjang ya, karena COVID ini di Indonesia kan kira-kira sudah 3 bulan gitu ya. Iya, jadi dalam waktu 3 bulan itu gerakan masyarakatnya beda-beda. Jadi waktu awal COVID mulai masuk ke Jogja gitu, kemudian ada gerakan-gerakan di setiap fasilitas pemerintah maupun fasilitas umum harus pakai ada sarana cuci tangan dan sebagainya. Pokoknya yang anjuran pemerintah itu kita coba taati, kita gerakkan masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah. Jadi sejak berapa bulan yang lalu di semua kantor pemerintah, kecamatan, desa, kemudian di masjid-masjid sudah semua ada sarana cuci tangan sesuai yang anjuran pemerintah. Kemudian serangan virus ini kan ada yang dari dalam, ada yang kebanyakan datang penularannya dari luar ya. Itu makanya di Cangkringan ini semua desa, semua dusun, bahkan RW, RT itu ada gugus tugasnya. Terutama untuk mengawasi warga yang mau masuk ke Cangkringan, pulang kampung atau mudik atau apapun namanya. Jadi selama kurun waktu 3 bulan ini warga Cangkringan dari yang berada di luar kemudian masuk Cangkringan itu kira-kira 250 orang. Kira-kira itu ya Pak? Ya, kita ikuti terus. Jadi kalau ada orang datang ke dusun mana, ke desa mana, mesti ada laporan berjenjang. RT lapor RW, ke dusun, ke desa, kemudian ke kecamatan. Pasti ada laporan by name, by address-nya. Nah, orang-orang yang datang itu dia harus isolasi mandiri. Isolasi mandiri bisa dilakukan di tingkat dusun. Tingkat dusun biasanya kalau ada rumah yang kosong itu bisa dipakai isolasi mandiri. Atau kalau di dusun situ nggak ada, kita tarik ke desa. Jadi semua desa punya tempat isolasi mandiri bagi warga yang datang. Oh, berarti memang sudah disiapkan. Sudah disiapkan dan itu penting, protokol itu penting dipatuhi. Jadi selama 14 hari mereka isolasi mandiri itu kita cek terus. Jadi selain yang ngecek dari gugus tugas, itu yang dari puskesmas juga ikut ngecek. Pakai RDT ya, rapid test itu pasti. Kemudian suhu itu pasti diikuti terus menerus. Jadi saya rasa kesadaran masyarakat untuk memenuhi anjuran pemerintah itu menjadi sangat penting, terutama bagi orang yang datang
protokolnya dipenuhi. Terus orang-orang yang di dalam pun juga harus memenuhi protokol. Kita selalu keliling kemana-mana agar masyarakat bisa jaga jarak dan sebagainya, pakai masker dan seterusnya. Kita keliling terus, Muspika, saya, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, secara rutin turun ke warga. Kita bawa masker, anjuran pakai masker, kalau nggak pakai masker kita beri masker, yang seperti itu. Jadi kita menjadi contoh bagi warga. Bagi Ya, masyarakat. banyak hal kita lakukan. Cangkringan ini bukan berarti hijau, itu bukan berarti bersih, apa ya, memang bersih tapi pernah hampir kena. Jadi salah satu klaster di Sleman itu kan ada klaster jamaah tablik ya. Mungkin ingat jamaah tablik yang di Depok. Goa, Ya, dari Goa. dari Goa. Tapi yang di sini yang di Depok. Salah satu warga kita ada yang kena. Ada yang ikut aktivitas itu, kemudian kita tes, dia reaktif. Begitu reaktif, kebetulan dia sudah pulang ke rumah, anaknya kita tes, istrinya kita tes, reaktif juga. Kemudian kita lakukan tracing, itu luar biasa. Kan butuh kecepatan itu. Iya. Kita tracing yang di desa itu, kemudian orang itu sudah pergi kemana-mana, yang bersangkutan siapa aja udah kita tracing semua. Karena kecepatannya benar gitu, jadi hari ini ada reaktif, besoknya kita tracing, berapa hari kita tracing, kita cari orang cangkringan yang kontak dekat dengan orang yang reaktif. Alhamdulillah bersih semua. Jadi 2 desa kita sempat, jadi dua dusun itu kita minta isolasi mandiri karena ada yang reaktif tadi ya. Kita minta isolasi mandiri 14 hari. Ya untuk keperluan dia makan dan sebagainya, ada bantuan dari tetangganya, bantuan dari desa dan seterusnya. Seperti itu Mas. Jadi dinamikanya ini berubah-ubah sekali. Ya, termasuk sekarang bagaimana mempertahankan agar cangkringan tetap hijau itu nggak mudah. Iya Pak. Mungkin ada protokol khusus ataupun mungkin cara khusus untuk melakukan pencegahan ini Pak. Kalau kita kan sekarang kalau yang di dalam sudah relatif aman ya, bersih. Cuman kita orang-orang yang dari luar ini yang kita antisipasi. Karena cangkringan ini tempat wisatanya banyak, hawanya enak gitu, sejuk. Sekarang fenomena goeser itu kan luar biasa. Benar. Sabtu Minggu itu orang yang naik ke cangkringan sangat banyak. Apalagi mereka tahu cangkringan masih hijau. Jadi mereka berbondong-bondong ke sini. Jadi kami tidak mengusir mereka dan sebagainya. Malah kami siapkan tempat yang enak untuk mereka. Salah satu tempat yang biasanya pakai istirahat teman-teman goeser itu ada Watu Gede di Argomulyo situ. Watu Gede. Iya, Watu Gede sisa erupsi Merapi itu. Biasanya mereka pada istirahat di situ. Nah itu kita sama Muspika setiap pagi, Sabtu pagi dan Minggu pagi itu area sana kita semprot pakai desinfektan. Biar aman. Nanti goeser itu ke sana mesti istirahat, foto-foto, view Merapi sangat indah dari sana. Nah di situ kita tugaskan Trantip, kemudian Babinsa, Babin Kamtipmas untuk menghimbau warga kalau istirahat maskernya dipakai, jaga jarak. Ya cuman itu kita lakukan terus-menerus, mengingatkan itu. Moga-moga tetap aman, karena sebagian besar uang yang beredar di cangkringan itu asalnya dari orang-orang yang berwisata di cangkringan. Itu memang potensi wisatanya. Iya, makanya itu harus dijaga terus. Berarti sering dilakukan sterilisasi seperti itu. Betul, kita cek terus, kita ingatkan warga. Sekarang pariwisata udah mulai buka Mas. Jeep Lavatur sudah mulai buka. Ya, objek-objek wisata sudah mulai buka. Tapi kita Muspika, saya, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek secara rutin ngecek
ngecek tempat-tempat itu tentang penerapan protokol kesehatannya, Mas. Jadi tempat cuci tangannya kayak apa, setiap tamu yang datang harus dicek suhu, ya pakai masker, jaga jarak. Jadi tempat duduknya itu kita cek, mesti kan kalau 3 ini yang 1 kosong gitu ya, yang seperti itu harus kita sering cek, harus kita sering ingatkan. Untuk selama ini apakah ada kendala Pak dalam melakukan protokol ataupun pencegahan dari COVID-19 ini? Mengajak warga itu tidak mudah, Mas. Iya. Butuh kesabaran dan harus terus menerus. Tidak bisa dibilangin sekali gitu terus oke gitu, nggak bisa. Pakai masker itu, kalau saya ke kampung-kampung orang duduk-duduk nggak pakai masker, saya beri masker, harus dipakai, mulai sekarang harus pakai masker. Besok lagi saya datang ke situ, mereka nongkrong lagi sudah nggak pakai masker, tak kasih lagi pokoknya. Pokoknya harus terus menerus. Itu merubah perilaku itu nggak gampang. Susah ya Pak ya? Susah. Dulu awal-awal COVID berjemur bisa imun gitu toh. Orang-orang berjemur sekarang pada lupa toh, Mas. Iya Pak. Ya. Seperti itu. Makanya masker, cuci tangan, jaga jarak itu harus diingatkan terus menerus agar ya tetap protokolnya dijalankan, penyakitnya nggak masuk gitu. Tetap steril ya Pak ya. Betul. Satu hal lagi yang saya lupa, warga Cangkringan itu kan banyak yang kerja di luar. Jadi kita meminta mereka untuk tidak pulang kampung waktu Idul Fitri, waktu puasa, waktu apa. Itu gerakan itu kita gerakan Pak, Mas. Jadi teman-teman dukuh, teman-teman desa, mereka buat video-video himbauan, sudahlah nggak usah pulang. Iya, sudah nggak usah pulang. Bapak simbah di sini aman. Semua desa buat, semua dusun buat, itu dikirimkan ke saudara-saudaranya yang di luar daerah. Makanya sampai posisi sekarang penduduk di Sleman ini, di masing-masing kecamatan yang paling sedikit mudik itu hanya Cangkringan. Ya, masih bertahan, mungkin himbauan itu diikuti. Ini sekarang mau datang lagi nih Idul Adha, mulai lagi nih Mas, mau pada pulang gitu. Ya sudah, kita gerakkan warga lagi. Ayo saudaramu yang di sana dihimbau jangan pulang dulu. Karena risiko terbesar kan dari perjalanan itu tuh. Baik Pak, untuk yang terakhir dari Bapak pribadi, mungkin ada harapan atau mungkin saran juga untuk Desa Cangkringan dan juga masyarakat Kabupaten Sleman seluruhnya. Ya, jadi prinsipnya seperti saya ikut himbauan pemerintah Pak Jokowi gitu. Dalam rangka COVID ini kita harus tetap aman tapi tetap harus produktif ya. Iya, Pak. Kita nggak bisa aman tok tapi nggak produktif. Saya bilang tadi Cangkringan ini sebagian besar ekonominya berasal dari orang-orang yang datang ke sini. Tidak mungkin kalau Cangkringan kemudian menutup diri, nggak boleh orang datang biar saya aman, nggak boleh. Silakan orang datang, wisatawan tetap datang silahkan, tapi yang penting protokol kesehatannya dijaga. Jadi amannya sekarang kan gampang itu, orang seluruh dunia sama. Amannya itu protokol kesehatan itu, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, pakai sabun, kan itu amannya itu bisa sudah itu orang seluruh dunia melakukan itu ya. Ayo kita gencarkan itu agar warga mentaati yang 3 itu. Kemudian produktifnya ya mari mulai jalan ekonominya digerakkan, wisatawannya boleh masuk sedikit-sedikit, tetap terbatas di objek-objek wisata harus tetap kita cek protokol kesehatannya benar apa tidak. Sebatas itu. Jadi mari warga tetap aman tapi harus tetap produktif agar ekonomi jalan. Baik. Mahasiswa juga jangan liburnya terlalu lama, segera sekolah gimana caranya. Baik, gitu. cukup Pak. Ya, Oke, terima kasih Pak Insinyur Suparmono. Semoga Desa Cangkringan tetap
steril, tetap Nggih. masuk dalam zona hijau. Siap, silakan kapan-kapan berwisata ke Cangkringan. Siap Bapak, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya bersama Bapak Camat Cangkringan, Pak Insinyur Suparmono. Harapan untuk kedepannya semoga Kecamatan Cangkringan tetap menjadi kecamatan yang masuk ke dalam zona hijau dalam penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Sleman ini sendiri. Saya Satrio Bagus Nugroho, Umar Al-Faruq, Liputan 4 News, Yogyakarta mengabarkan. Keadaan penjualan hasil panen padi di Desa Gantiwarna Klaten mengalami kendala semenjak masuknya kebijakan pemerintah berupa pemberlakuan new normal. Berikut wawancara reporter Liputan 4 News bersama dengan salah satu petani. Nami kula Suhardi, griya kula Muruh, Gantiwarna Klaten. Dampak Covid bagi petani, untuk petani juga dapat dampak. Masalahnya untuk apa ya? Untuk petani kan memerlukan biaya untuk penanaman. Jadi sedangkan untuk petani kalau waktu-waktu ini kemarin panennya cuma panen padi. Sedangkan untuk biaya itu untuk penanaman kembali itu memerlukan biaya, dan untuk biaya itu enggak ada lain juga dari sawah. Jadi untuk kita menjual hasil panen yang kemarin itu untuk padi itu susah. Karena apa? Karena semua udah dapat bantuan, terutama untuk sembako. Jadi ya jalan satu-satunya cuma ngutang untuk modal untuk penanaman untuk hari ini. Itu. Kalau untuk new normal ini masih seperti dulu sih. Tapi untuk kegiatan ya kalau bagi petani sih ke sawah juga ke sawah, nggak ada untuk protokol kesehatan ya. Kalau paling dari rumah pakai masker, kan di sawah juga diplotroin aja. Kalau sakniki kan untuk apa ya, untuk penjualan padi kalau udah jadi beras itu emang susah. Di mana-mana itu untuk juragan besar itu numpuk untuk beras, jadi untuk pengeluaran susah. Jadi untuk sementara ini kan juragan-juragan yang stok beras banyak itu nggak terima lagi. Mungkin ntar kalau udah ada apa ya, udah ada untuk tempat pemasok gitu baru nerima. Jadi jangan beban untuk apa ya, dampak Covid-nya itu di situ itu. Waktu menjual beras itu susahnya. Ya kalau dari pemerintah kurang tahu ya, tahu-tahunya itu kalau apa ya, udah dikasih undangan untuk ambil apa itu, untuk ambil bantuan berupa sembako, ada yang uang itu distribusinya dari mana kita nggak tahu. Apa dari masyarakat desa setempat atau dari mana kita nggak tahu untuk penyuplai bantuan sembako itu. Ya kalau harapan dari petani sih ya untuk apa ya, untuk beras itu kalau bisa itu segera untuk apa ya, untuk laku lagi. Jadi untuk stok-stok di juragan-juragan besar itu biar jalan, jadi untuk petani mudah untuk jual beras lagi. Itu harapannya. Oh, kalau untuk harapan Covid ya mudah-mudahan pemerintah segera bisa untuk menangani Covid ini. Jadi untuk kehidupan biar normal kembali. Halo pemirsa, kali ini pada segmen Telusur Kuliner hari ini, saya akan membawa Anda semua mengunjungi salah satu kuliner terkenal di Klaten, Jawa Tengah. Penasaran? Ikuti saya. Sate kambing Taliroso. Bagi kalian masyarakat Klaten, tentu sudah tidak asing lagi mendengar nama tersebut. Ya, sate kambing Taliroso ini memang sedang sangat populer di Klaten. Tepatnya berada di tepi jalan alternatif Sukoharjo Klaten, di ruas Jalan Raya Bonogantungan, Bayat, Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Tidak sulit untuk menemukan warung sate Taliroso milik Pak Tri, karena selalu ramai dikunjungi pembeli. Asap bakaran satenya menyebabkan aroma khas yang menggugah selera. Ada yang unik pada warung sate kambing Taliroso milik Pak Tri ini.
yaitu dalam membakar sate. Tidak menggunakan tusuk sate dari bambu seperti sate pada umumnya, tetapi menggunakan tusuk besi sepanjang 0,7 meter. Wah, menarik sekali ya. Jika tusuk besi yang digunakan saja memiliki panjang 0,7 meter, tentu ukurannya sangat jumbo. Satu tusuk sate bisa menyamai ukuran tangan dewasa. Meskipun memiliki ukuran yang besar, jangan khawatir, sate kambing tali rosso Pak Tri ini tetap empuk untuk dimakan. Nah, ini dia penampakan menu favorit yang ada di warung sate kambing tali rosso, yaitu sate kambingnya itu sendiri. Yuk kita cobain. Dagingnya tuh empuk, tapi potongnya tuh besar-besar, jadi nggak keras-keras gitu. Banyak sayurannya juga. Bagi Anda pecinta sate kambing, wajib banget nih menjadikan salah satu tempat wisata kuliner terfavorit di Klaten, Jawa Tengah. Saya Nurhanisa Dwi Anggita dan Zawan Makarim melaporkan dari Klaten. Beralih ke berita selanjutnya. Kebiasaan bersepeda pagi semenjak dibukanya jembatan Cangkringan menjadi kesenangan tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas maupun hanya sekedar berolahraga pagi. Ya, kali ini kita sudah di tempat Watu Gajah untuk meliput para goeser di daerah Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ya, dengan Ibu siapa? Yanti. Oh, Bu Yanti. Bu, menurut Ibu gimana ya fenomena sepeda yang trending di saat new normal saat ini? Oke, sebenarnya kita itu latah ya, gagap ya new normal. Jadi orang-orang keluar seperti laron ya, termasuk juga fenomena pesepeda ini. Sebenarnya di satu sisi perspektif kesehatan kan kita juga harus meningkatkan imun ya dengan olahraga, exercise, which is good gitu ya, bersepeda. Tapi kemudian karena virus ini kan belum pulih ya, jadi semestinya pesepeda juga harus wise gitu ya, jangan terlalu bergerombol yang banyak, komunitas kecil sajalah gitu. Ya, tetap jaga jarak, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Asalkan exercise tetap dilakukan, cuman yang wise aja gitu. Kalau ibunya ini sepedaannya udah dari lama apa baru-baru ini? Kalau sebelum corona sih saya sudah bersepeda meskipun tidak rutin ya. Tapi untuk yang baru-baru ini lumayan rutin sih, Sabtu Minggu begitu. Soalnya ya itu tadi, karena kan pasukan rebahan ya, jadi harus exercise dan sebagainya. Jadi diupayakan sih Sabtu atau Minggu gitu sepedaan, tapi hanya komunitas kecil saja, hanya dengan tetangga, teman gitu, tapi tidak yang komunitas yang besar gitu, enggak, asal gerak aja gitu. Kalau Ibu rutenya biasanya dari mana sampai mana? Kalau rute karena rumah di Kalasan ya, jadi sekitar ini aja, paling Pelausan, terus pernah ke Teletabis, kemudian Candi Ijo, ini ya. Sekarang ke sini. Ya, sekarang ke sini mencoba rute baru yang nanjak itu dan hampir menyerah. Kalau menurut Ibu menanggapi sepedaan dan COVID-19 ini seharusnya gimana? Seharusnya tetap patuhi protokol kesehatan, kemudian jangan terlalu komunitas besar lah gitu ya, karena kan kita masih dilarang berkerumun ya gitu. Jadi komunitas kecil aja, asalkan exercise tetap terjaga gitu. Menurut saya begitu, wise gitu, masker. Kalau sudah sepedaan ya sudahlah, nggak usah berkerumun, berkumpul-kumpul gitu. Yang penting sudah exercise, sudah bagus lah itu. Untuk harapannya bagi goeser terutama di Jogja ini, harapannya Ibu gimana? Bagi goeser karena saat ini menjadi sorotan ya pesepeda ya, jadi seperti banyak kecelakaan dan sebagainya, dan sempat dibubarkan sultan juga. Jadi
marilah kita sama-sama menjaga image pesepeda ini. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, tidak usahlah terlalu large community, small community aja, asalkan untuk kepentingan exercise aja gitu, tidak usah kumpul-kumpul dulu yang nggak perlu, gitu aja sih. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Oke, sama-sama. Melanjutkan liputan sekarang, permisi ya Bu, dengan Ibu siapa dan ini siapa, sama sepedaannya sama siapa saja? Oh ya, nama saya Bu Sita, ini ada suami, anak, sama saudara saya. Untuk biasanya rutenya Ibu dari mana sampai mana, atau ya di loading sepedanya? Oh, biasanya kan rumah kami Manisenggo. Setiap minggunya kita berubah-ubah rutenya. Untuk yang minggu kemarin ke Candi Laosan, terus hari ini kita ke sini. Terus untuk yang minggu besok insya Allah mau ke Stadion Megual. Kan ini ya Bu, di COVID ini banyak sekarang tuh sepedaan jadi trending. Kalau menurut Ibu dan Bapak gimana? Ya mau gimana lagi ya dibilang takut juga takut kita sama COVID. Cuma kita kan juga butuh refreshing juga. Kita selama pandemi ini di rumah terus kan juga merasakan bosen. Nah kita ngisi waktu luangnya juga kayak gitu, tiap minggu jalan-jalan sepedaan gini aja. Kalau menurut Ibu protokol kesehatannya tuh harus gimana, tetap dijaga atau tetap dipatuhi supaya berjalan baik, itu menurut Ibu harus gimana? Oh ya, untuk kalau mematuhi protokol kesehatan memang harus kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang nomor 1, kita harus tetap jaga jarak, terus jangan lupa selalu pakai masker, itu aja. Cuci tangan dan itu aja udah. Yang penting kita semua sadar sendirinya harus setiap saat memakai masker, gitu aja. Kalau untuk harapannya bagi goeser di seluruh Jogja ini terutama gimana harapan Ibu? Ya semoga sudah mulai dibuka lagi, karena bagaimanapun juga kalau kita semua itu memikirkan pandemi ini juga kita tuh semua takut, tapi kalau kita hanya nggak gimana ya, kan nanti perekonomian kita juga bisa lumpuh kalau nggak dibuka itu. Sedangkan kalau kita terus di rumah terus, bagaimana dengan perekonomian kita? Terus kita kan juga merasa bosan. Kalau kita nanti buat pemasukan daerahnya juga nggak ada. Semoga saja pandeminya ini segera berakhir dan kita bisa normal lagi seperti biasa. Oh ya Bu, satu lagi untuk menanggapi katanya tuh pemerintah mau majekin sepeda juga, itu gimana kalau itu? Oh, kalau itu sih selama pemerintahnya juga tanggung jawab aja. Kalau emang harus dipajeki sewajarnya dan itu dananya itu bisa buat pemasukan daerah juga nggak apa-apa. Tapi kan jangan sampai itu salah jalan, nanti malah uangnya diselewengkan kemana kayak gitu kan, kita juga malah susah sendiri kan. Kita juga nggak apa-apa sih kalau mau sepeda dipajekin tuh nggak apa-apa, soalnya kita juga sadar sendiri kan daerah nggak ada pemasukannya kalau nggak kayak gitu. Cuma ya itu pesan saya satu aja, jangan sampai dana itu diselewengkan. Terima kasih Bu atas waktunya. Olahraga itu mengasihkan, bikin tubuhku segar dan sehat.
Semakin lama olahraga, semakin banyak cairan tubuh yang keluar. Untung selalu ada Pocari Sweat yang dapat kembalikan ion tubuh dengan cepat. Kembalikan ion tubuhmu dengan Pocari Sweat. Kembali lagi bersama kami dalam COVID Mancanegara. Seperti yang pemirsa ketahui, saat ini persebaran COVID-19 mulai merajalela ke seluruh belahan dunia. Tidak hanya Indonesia, melainkan juga beberapa negara lain, seperti Jepang salah satunya. Baik, kali ini kami sudah terhubung dengan Siti Rohaya yang berada di Jepang. Langsung saja kepada narasumber kami, Siti, bagaimana kabar Anda dan kondisi di Jepang hari ini? Baik-baik aja. Bagaimana keadaan di Jepang dan dampak dari COVID-19 itu sendiri? Buat selama pandemi COVID di Jepang ini, pemerintah cuma menyarankan buat kita tetap stay di rumah dan keluar untuk hal-hal yang penting, kayak belanja tentang makanan atau kerjaan yang harus diurus, kayak gitu aja sih kalau di sini. Tapi untuk masyarakatnya sendiri, kalau orang Jepang itu tertib karena mereka nggak mau kena imbasnya dari COVID, jadi mereka tetap stay di rumah dan alhamdulillah di Jepang udah menurun COVID-nya. Kayak gitu sih. Lalu, apakah ada hal-hal khusus yang dilakukan oleh pemerintah Jepang di kala pandemi COVID-19 ini? Enggak sih, kalau himbauan ada, tapi buat kebijakan pemerintah sini ada yang unik sih. Jadi semua orang mendapatkan 10 mang yen atau sekitar 15 juta dari pemerintah. Itu nggak cuma warga negara Jepang, tetapi aku sebagai orang luar negeri yang sedang belajar di sini pun dapat uang sebesar itu. Dan itu menurutku unik sih. Dan walaupun corona di sini tuh nggak separah Indonesia kan, tapi kerennya pemerintah Jepang kayak gitu. Terus nggak cuma uang sebesar itu untuk pelajar yang kalau di sini model pelajar kan kita kerja paruh waktu tuh. Nah, kalau kerja paruh waktunya kan karena corona toko-toko tuh nggak buka, jadi pelajar tuh banyak yang kalau di bahasa Jepang baito. Kalau di bahasa Indonesia paruh waktunya tuh jam kerjanya dipotong, jadi mereka nggak punya penghasilan. Jadi pemerintah memberikan beasiswa atau uang sebesar 10 mang atau 15 juta. Jadi pelajar itu dapat 2 kali lipat dari warga biasa. Kayak gitu sih. Baik Siti, lalu apa harapan Anda ke depannya mengenai pandemi COVID-19 ini? Ya, aku harapannya sih semoga aja corona bisa langsung cepet-cepet ngilang deh. Soalnya kalau corona masih ada tuh susah buat kerja atau sekolah, nggak dimanapun itu. Udah itu aja sih. Ya, terima kasih Siti atas informasinya. Ya, sama-sama. Oke pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya, yaitu new normal atau kebiasaan baru telah diterapkan di beberapa daerah. Nah, dengan kebiasaan baru ini tentunya tidak boleh lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan agar dapat memutus rantai persebaran COVID-19. Berikut ini tips dan cara melakukan perjalanan jarak jauh di kala kebijakan new normal. Di era new normal seperti sekarang ini, ada beberapa hal yang harus kita terapkan ketika hendak melakukan aktivitas di luar ruangan. Kita hendaknya menerapkan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah demi kesehatan dan kenyamanan bersama. Ada beberapa benda pribadi yang wajib kita bawa ketika hendak beraktivitas di lapangan, seperti masker, hand sanitizer,
multivitamin agar badanmu tetap fit saat beraktivitas di luar ruangan. Peralatan makan pribadi, tisu basah dan tisu kering, dan jangan lupa tumbler pribadi. Tetap patuhi anjuran pemerintah ya. Semoga kita sama-sama terlindungi dan sehat selalu. Video tadi juga menutup perjumpaan kita dalam acara Liputan 4 News. Saya Divani Arfiora Koto. Dan saya Bella Tilaksana, serta kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa dan terima kasih.